Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih bersama saya ya membahas putaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Teman-teman semuanya, banyak sekali yang berkomentar, bahkan ada yang japri ya lewat TikTok, ada yang lewat WA ke saya mengatakan bahwa saya itu sudah menjalankan 3P, tapi kenapa ya kok belum sembuh-sembuh? Nah, itu pertanyaan yang dikirim kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya, kenapa kita sudah merasa menjalankan 3P, tetapi kok tidak sembuh-sembuh, begitu kan maksudnya. Oke, sebelum saya melanjutkan ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tolong ya di subscribe ya, karena jujur ya, ketika teman-teman subscribe ini, nanti video dan channel saya dapat berkembang. Jika channel dan video ini dapat berkembang, tentunya menambah semangat tersendiri buat saya untuk selalu berbagi pengalaman dalam penanganan gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis beserta sensasinya. Kemudian saya doakan kepada teman-teman semuanya yang belum sembuh, yang masih banyak merasakan sensasi, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat pulih, cepat kembali normal, dan jangan khawatir ya bahwa penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya ya, sekali lagi tidak berbahaya, hanya mengganggu saja aktivitas kita ya. Aktivitas kita sehari-hari ini terganggu karena rasa cemas, rasa takut ya, dan sensasi lainnya ya, kayak kelengan, kemudian sesak nafas, kemudian perut sakit ya, ulu hati sakit, perih, mual, mau muntah ya, bahkan muntah ya. Itu hanya sebatas itu saja teman-teman. Tapi ketika teman-teman nanti bisa menjalankan 3P ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup, nanti akan sembuh sendiri tanpa diapa-apakan, tanpa minum apa-apa, nanti sembuh sendiri. Dan saya sudah membuktikannya ya teman-teman ya. Prinsipnya adalah kita cukupi nutrisi kita cukupi mineral kita cukupi istirahat kita cukupi olahraga kita cukupi cahaya matahari yang mengenai kita. Segalanya kalau sudah tercukupi, nanti kita akan sembuh secara sendiri, secara mandiri ya. Itu teman-teman. Nah, ada beberapa teman-teman yang bingung ya, sudah merasa menjalankan 3P tetapi kok tidak kunjung sembuh. Itu kenapa? Nah, jadi sepengalaman saya begini teman-teman ya, 3P ini ya, ketika kita menjaga pola makan sudah baik, menjaga pola hidup sudah baik ya, minum air putihnya juga sudah cukup ya, kemudian makannya juga yang sudah hati-hati, kemudian tidurnya cukup, olahraganya cukup, berjemurnya cukup, tetapi kenapa merasa tidak sembuh-sembuh? Nah, itu permasalahannya ada di pikiran ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita muncul itu, kenapa ya, ada apa dengan saya sembuh tidak? Pokoknya segala bentuk pertanyaan yang ada di pikiran itu kita ya, itu bukti bahwa kita itu masih belum bisa menjaga pola pikir. Jadi kalau kita menjaga pola pikir itu betul-betul kita itu masa bodoh dengan apapun. Sekalipun di depan kita itu ada anak jatuh ya santai saja, ada apapun lah kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin buat orang lain itu menjadi sebuah hal yang mengejutkan, tapi ketika kita itu betul-betul buat pikiran kita itu rileks ya, atau masa bodoh dengan apapun, itu tidak akan mengganggu pikiran kita ya. Sekalipun di depan kita itu ada orang yang mengata-ngatain kita, sekalipun di depan kita itu ada orang yang reseh kepada kita, itu kita biasa saja, tidak terpengaruh ya dengan apapun yang ada di lingkungan kita, ada di depan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu tidak memengaruhi apapun terhadap diri kita. Itu baru teman-teman itu sudah berhasil menjaga pola
pikir. Tetapi ketika teman-teman ada orang yang mengatakan, kamu kok kelihatan kurus ya, kita kepikiran. Kamu kok kelihatan pucat ya, kita kepikiran. Kamu kok dari wajahnya sudah kelihatan kurang nggak enak badan, kita kepikiran. Itu berarti tandanya kita itu belum bisa menjaga pola pikir dengan baik, dan hal semacam itulah yang membuat kita stres tanpa kita sadari. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya, kenapa kok sudah menjalankan 3P tetapi sensasi masih ada. Ya sebabnya kita itu apa namanya, stres tapi tidak sadar. Nah itu ya, maka pahamilah. Pokoknya masa bodoh saja ya, betul-betul pikiran itu diistirahatkan, dirilekkan. Jadi tidak memikir apapun ya yang ada di dunia ini. Ya pikirannya apa? Ya pikirannya hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Udah cukup itu ya. Bagaimana kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silahkan kalau dipikirkan ya. Pokoknya jangan memikirkan apapun selain memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cara kita mendekatkan, cara kita bersyukur, cara kita ikhlas, cara kita bersabar, hal-hal semacam itu boleh ya. Jadi pikiran itu hanya digunakan untuk satu hal saja, untuk urusan agama ya, untuk urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepengalaman saya. Jadi ya kejadian-kejadian di apa namanya di sekitar kita itu ya dianggap aja hal yang biasa ya, yang wajar. Jadi nggak masalah ya. Siapa yang menganiaya kita ya kita biarkan aja. Siapa yang menggunjing kita biarkan aja. Siapa yang ngeledek kita ya misalkan ya biarkan aja. Termasuk yang orang yang nggak suka sama kita ya biarkan aja. Tapi sayangnya orang yang mengalami gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatis ini karena sering berpikiran negatif ya, itu ketika ada orang berkata sedikit aja dianggapnya toksik ya, toksik atau apa istilahnya gitu ya. Jadi ada itu yang di kolom yang japri saya itu lewat TikTok itu, dianya bilang katanya dia itu mau keluar ya, kan saya sudah kasih saran ya supaya dia itu keluar dari rumah, jangan di rumah melulu. Kalau di rumah melulu nggak ada perbaikan ya, harus dia keluar rumah. Tetapi alasannya itu lucu ya teman-teman. Dia alasannya karena memiliki tetangga yang toksik sehingga dia tidak mau keluar. Nah ini adalah alasan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan itu bukti bahwa teman-teman itu tidak serius ingin sembuh ya. Jadi kalau kita itu tidak serius ingin sembuh, itu pasti ada 1000 alasan untuk menggagalkan metode 3P ya. Jadi mau keluar rumah alasannya saya inilah, saya itulah ya, tetangga saya toksik lah, nanti kalau dibilang tetangga bagaimana ya. Mau jalan kaki, saya itu jalan hanya 50 meter saja sudah ngap-ngapan ya. Kemudian disuruh tidur awal ya, saya itu nggak bisa biasa tidur awal, saya itu biasanya tidurnya jam 10 malam, jam 11 malam. Pokoknya itu ya, orang-orang yang tidak serius ingin sembuh itu ya seperti itu ya. Dia selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan walaupun perbuatannya itu keliru. Itu yang yang dulu saya alami. Kalau teman-teman mungkin tidak ya. Jadi saya itu dulu seperti itu juga ya. Jadi ketika misalkan ada orang yang menyarani udah di bawah happy ya, nggak usah dipikirkan. Nah, itu saya itu selalu bakar. Saya itu sudah nggak memikirkan apapun ya. Saya itu sudah mencoba bikin happy. Ternyata itu hanya di mulut saja ya. Ketika kita ngomong dengan orang supaya menutup menutup rasa malu kita ya. Kalau kita itu tidak bisa merasa tidak bisa menikmati hidup, merasa tidak bisa bersyukur ya, kita itu takut dianggap orang lain ya. Nah ini salah satu permasalahan orang yang mengalami gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatis ya. Jadi dia itu selalu melakukan sesuatu itu masih terpengaruh dengan orang-orang di sekitar ya. Jadi serba dipikir ya, mau jalan dipikir nanti kalau orang melihat bagaimana, nanti kalau
ketemu teman bagaimana, wah malu saya dan seterusnya itu. Nah inilah ya yang problem kita itu seperti itu. Jadi teman-teman ya, stop lah ya, nggak usah mikirin seperti itu. Kita itu sudahlah masa bodoh. Kita itu apa namanya, kepentingan kita itu hanya untuk sehat sembuh ya, sehingga ya lakukan saja. Yang penting ya pagi bangun tidur, yang penting minum air putih hangat ya, kemudian sarapan pagi, kemudian setelah sarapan minum lagi ya, setelah itu olahraga. Nah olahraga ini ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin masih malu untuk olahraga, nah saya kasih saran nih ya buat teman-teman ya, olahraga teman-teman atau senamnya teman-teman itu ya, itu teman-teman ganti dengan sholat duha 12 rakaat ya. Jadi apa namanya, ini saya mendapat apa namanya, nasihat lah ya, nasihat dari guru saya. Itu kan saya itu awal apa namanya, dulu itu seringnya kan senam ya, untuk apa namanya, untuk kesehatan saya kan, untuk menjaga 3 P saya senam. Nah ketika saya senam itu, saya itu diledek ya sama guru, apa daripada senam itu ya, kata guru, lebih baik kan sholat duha 12 rakaat kan juga keringetan juga kan gitu, kata guru saya. Nah itu akhirnya itu mengenai itu di pikiran saya, oh iya daripada saya senam yang tidak ada apa namanya, maksudnya saya sama-sama geraknya lah ya, akhirnya saya apa namanya, sholat duha 12 rakaat ya teman-teman ya. Itu nanti secara fisik ini sama ya dengan apa, senam itu, tetapi untuk jalan kakinya tetap saya lakukan jalan kaki ya, karena dan kalau bisa sambil lari-lari kecil ya, karena memang Rasulullah itu mengajarkan kalau kita itu disunahkan ya untuk lari-lari kecil, olahraga lari kecil itu ya. Kalau dalam haji dan umroh itu kan ada ya sa'i ya itu. Tapi kalau di rumah ya nggak usah sa'i, nggak apa-apa. Anggap aja latihan sa'i begitu aja ya. Barangkali suatu saat teman-teman semuanya bisa ke tanah suci, bisa umroh ataupun ibadah haji itu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang itu ya, yang masih males ya untuk keluar rumah karena masih malu dengan tetangga, malu untuk berjalan ya, atau masih males dengan alasan apapun itu, udah ya diganti aja itu senamnya sholat duha 12 rakaat ya di rumah itu. Tetapi kalau jalan dan terkena mataharinya ya harus tetap jalan ya. Jadi kalau saya ya setelah sholat duha itu ya jalan kaki ya, atau saya balik ya, jalan kaki dulu, baru nanti setelah jalan kaki kemudian saya sholat duha. Nah sholat duhanya saya sarankan 12 rakaat ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang apa namanya, yang bisa istiqomah ya, istiqomah selama 2 tahun ya untuk sholat duha itu ya, 12 rakaat ya, itu kata guru saya Habib Taufikur Rahman Abil Danwa Pekalongan ya, itu kata beliau itu ya, itu ada fadilahnya, kita tidak akan apa namanya, kekurangan lah ya, kekurangan secara finansial, itu kata beliau. Nah buat teman-teman yang apa namanya, yang percaya silahkan, yang tidak percaya nggak masalah ya. Itu apa namanya, saya hanya sebatas menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh guru saya kepada saya, dan mungkin ya penyampaiannya mungkin agak berbeda ya teman-teman, tapi pada prinsipnya maksudnya adalah ya kita sholat duha 12 rakaat ya karena Allah Ta'ala ya, tapi nanti di situ ada kebaikan-kebaikannya. Nah teman-teman semuanya, apa namanya, perlu juga teman-teman itu melatih melepaskan segala sifat-sifat negatif ya. Jadi kita itu ya, kenapa dulu terkena anxiety disorder ya, atau kecemasan berlebihan, itu ternyata kita itu adalah orang yang perfeksionis ya, orang yang perfeksionis. Jadi kepingin segala sesuatunya itu ideal menurut pikiran kita ya. Itu pengalaman saya seperti itu, pengalaman saya ya. Jadi kita itu orang yang perfeksionis, tetapi tidak sadar bahwa kita itu perfeksionis. Nah, ciri-cirinya bagaimana perfeksionis itu? Kita itu selalu ya menginginkan keadaan sekitar kita itu seperti yang kita inginkan. Contoh misalkan ya,
ketika kita punya anak, kita itu menuntut anaknya itu supaya soleh, supaya solehah, supaya tidak nangisan, supaya tidak rewelan, supaya apa namanya patuh dengan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya anak itu pinginnya yang sempurna. Kemudian ketika kita punya pasangan ya, pasangannya itu harapannya pasangan itu yang pengertian, yang apa namanya, yang tampan, yang cantik, yang apa namanya sesuai dengan apa yang kemauan kita, dan seterusnya. Pokoknya pinginnya pasangan yang sempurna ya. Kemudian ketika kita punya apa namanya baju, misalnya baju itu ya tidak boleh sobek, tidak boleh apa namanya kotor, tidak boleh kusut ya. Ketika punya wajah itu tidak boleh jerawatan, tidak boleh apa namanya ada panunya misalkan ya, atau tidak boleh ada apa ya, udun itu apa ya, itulah ya pokoknya, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya udun itu apa ya. Itu adalah bukti bahwa kita itu orang yang perfeksionis ya. Jadi orang yang selalu menginginkan segala sesuatu itu ideal sesuai dengan pikiran kita. Padahal ya teman-teman ya, kalau teman-teman ketahui ya, kita itu bukan Tuhan ya. Kita itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat segalanya itu sesuai kehendak kita. Tidak ya teman-teman. Kita itu hanya makhluk ya, yang diberi ya, kalau yang diberi itu ya terserah yang memberi ya. Diberi apa namanya kesembuhan ya alhamdulillah, tidak diberi kesembuhan ya nggak masalah ya. Pokoknya kita itu tinggal menjalani saja sesuai apa yang sudah digariskan ya. Jadi kita itu nggak perlu berpikir ya yang ideal itu seperti apa, yang bagaimana, nggak perlu. Itu nanti menjadikan teman-teman itu pikirannya itu stres ya teman-teman ya, karena memikirkan yang bukan ranah kita ya. Rambut kita itu tidak boleh ubanan, contohnya lain ya. Gigi nggak boleh bolong ya. Ya itu tidak bisa ya, kita itu nggak bisa mengatur hal-hal semacam itu ya. Kita itu bisanya hanya apa ya, merawat yang sudah kita berikan. Kita punya kesehatan kita rawat. Ketika kita punya apa namanya anak ya kita rawat. Pokoknya merawat semaksimal mungkin sebisa kita ya. Dan nanti apa namanya hasilnya ya kita tidak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita sedang sakit ya, kita itu terlalu menuntut harus sembuh. Nah itu kekeliruan kita, itu salah satunya di situ ya. Padahal ya yang namanya kebahagiaan itu tidak harus sehat ya. Orang sakit pun bisa merasakan kebahagiaan ya, ketika dia itu bisa mencari ya hal positif dari sebuah kejadian, termasuk dari ketika kita sakit. Carilah hal positifnya apa ketika kita sakit. Misalnya dulu saya sering bergaul dengan banyak orang, dan ketika bergaul itu tentunya banyak menghibah, banyak menyakiti, banyak melakukan dosa-dosa yang tanpa saya sengaja ya, dosa sama manusia ya. Nah, itu waktu dulu. Nah, ketika saya sakit ya, kemudian saya itu berpikir alhamdulillah ya, karena saya sakit saya jarang menggunjing orang, saya jarang bertengkar dengan orang, saya jarang menyakitin orang. Pokoknya apa namanya, saya selalu mencari sisi positifnya aja, sehingga di situ saya itu ternyata orang sakit itu nikmat ya. Sholat kita bisa khusyuk karena kita itu betul-betul ya merasa lemah ya, merasa butuh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita sujud betul-betul merasakan nikmatnya sujud ya. Ketika apa namanya, ketika kita berdoa ya, betul-betul apa ya, kita itu dekat banget ya. Ketika kita beda ya, orang yang sakit dengan orang yang sehat itu secara kedekatan batiniahnya itu ya, itu lebih dekat orang yang sakit ya. Itu pengalaman saya dulu waktu saya sakit itu, memang betul-betul sholat itu betul-betul khusyuk, berdoa itu betul-betul merasa Allah itu deket ya begitu. Jadi kita itu harus cari hal positif apa yang dapat kita syukuri. Itu juga salah satu untuk apa namanya
merilekkan otak kita ya. Jadi otak kita itu lebih sering istirahat ya daripada untuk berpikir yang tidak jelas ya. Itu sepengalaman saya. Nah, teman-teman semuanya, itu pembahasan pada pagi hari ini ya. Yang banyak yang sudah kemana-mana, tapi ya pada prinsipnya itu semuanya ya hanya sebatas cerita pengalaman saya saja ya, ketika saya sedang sakit kemudian menuju ke kesembuhan, dan itu teman-teman bisa melakukan juga begitu ya. Saya doakan buat teman-teman semuanya yang belum sembuh, mudah-mudahan segera sembuh, segera diberi kesehatan, sensasinya segera hilang dan diberi kepahaman ya. Kalau tidak paham-paham nanti juga menerapkan 3B-nya juga tidak betul-betul, tidak benar-benar, sehingga nanti ya nggak ada perkembangan juga ya itu. Nah, kemudian saya minta doanya ya teman-teman ya, supaya saya selalu saya dan keluarga saya selalu diberi kesehatan ya, keberkahan, kebahagiaan, agar ya saya selalu bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi dalam menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, sebagaimana dulu saya pernah mengalaminya kurang lebih hampir 5 tahun. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.